Shalom, perkenalkan nama saya Iyen Septini Situmayang dengan NIM 20010101219 dari grup G semester 2. Saya berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dalam video saya kali ini, saya akan menyampaikan implementasi saya atau implementasi yang bisa saya lakukan dan apa yang bisa saya simpulkan sebagai seorang guru setelah saya mempelajari materi mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yaitu mata kuliah yang membahas dan memahami hakikat pendidikan, pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia, serta implikasinya terhadap pendidikan, konsep pendidikan sebagai suatu sistem, dan sistem pendidikan nasional, dasar, tujuan, dan asas pendidikan, pendidik dan peserta didik, permasalahan-permasalahan pendidikan, dan pendidikan dan masa depan. Jadi, implementasi yang dapat saya lakukan setelah saya mempelajari materi mata kuliah dasar-dasar pendidikan ini adalah yang pertama, yang paling dahulu penerapan yang akan saya lakukan dari materi dasar-dasar pendidikan ini jika saya sudah menjadi seorang guru adalah saya akan menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Saya akan menanamkan dalam diri saya bahwa pendidikan itu sangat dan teramat penting. Dan mengapa saya harus sekolah tinggi? Yaitu supaya saya mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas daripada orang lain. Setelah mempelajari materi ini juga, saya sebagai calon pendidik atau sebagai calon guru, kelak saya juga akan menyampaikan dan memotivasi anak didik saya untuk melanjutkan dan semangat dalam melakukan proses-proses pendidikan ini. Yang kedua, saya sebagai calon pendidik akan lebih mempelajari apa itu intisari atau hakikat pendidikan supaya kelak dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang guru, saya akan lebih matang dalam memahami hakikat pendidikan ini dan saya bisa mengaplikasikannya melalui cara saya mengajari anak didik saya. Yang ketiga adalah dalam dunia pendidikan tentunya yang ingin dicapai adalah tujuan pendidikan. Ada tujuan pendidikan secara khusus dan ada juga tujuan pendidikan secara umum. Saya akan membuat rancangan pembelajaran dan supaya tercapai tujuan pendidikan secara maksimal, yaitu dengan melibatkan antara tujuan pendidikan, kurikulum, proses belajar dan pembelajaran, serta evaluasi pendidikan. Kemudian yang keempat adalah sebagai seorang guru, kelak saya juga akan melakukan interaksi yang baik antara saya sebagai pengajar dan anak didik saya sebagai pelajar, di mana ini akan membantu menumbuhkan minat belajar pada diri siswa supaya terjadi dan tercipta tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dan saya juga akan belajar bagaimana cara supaya menjadi pendidik yang profesional yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Kemudian yang kelima, dalam melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu saya sudah harus menguasai materi yang akan saya ajarkan
kepada anak didik saya, sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan saya dapat membagi ilmu saya kepada anak didik saya dalam konsep yang benar. Kemudian yang keenam adalah dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang guru, saya akan bertanggung jawab penuh. Misalnya, saya akan menuntut murid-murid saya untuk belajar, ikut serta membina kurikulum sekolah, dan melakukan atau memberi pembinaan kepada murid-murid saya. Kemudian, implementasi saya yang ketujuh adalah dalam dunia pendidikan ini, tentunya akan selalu ada masalah-masalah pendidikan, di mana ini akan menghambat proses pendidikan, sehingga wawasan murid juga tidak akan berkembang secara luas. Maka dari itu, seorang guru perlu melakukan inovasi yang membangun dan positif yang dilakukan oleh guru-guru guna membangun pengembangan pengetahuan murid tersebut. Baiklah, sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Shalom, salam sehat buat kita semua.